Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Selamat sore Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Sepanjang minggu, sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah menyertai setiap aktivitas kegiatan kami. Dan sore hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita Tuhan. Sebab kami punya Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang selalu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami.
nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kita mau memuji Tuhan sebab Dia Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Apa
Haleluya.
dipuji dan diagungkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan indah hari ini untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami ini menjadi persembahan yang berpengaruh di hadapan Allah. Baik kami yang ada di basement maupun di hari ini menikmati live streaming, kami sama-sama diberkati. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami. Berikan hati yang disiap kita beri benih firman Allah, sehingga firman yang kami dengar bisa jatuh di tanah hati yang subur untuk berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom Tuhan. Kita bersyukur hari ini masuk di minggu ketiga bulan Maret. Kita akan 1 minggu lagi akan masuk di Hari Raya Jumat Agung. Dan menjelang Jumat Agung kita akan lebih mengenal lagi tentang siapa Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam dunia ini. Hari ini kita akan belajar dengan tema Yesus Tabib yang Heran. Kita akan belajar, baca kita judulnya bersama-sama, 2, 3. Yesus Tabib yang Heran. Mari kita baca ayat firman ini, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun dapat menanyakannya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kata sembuh atau Yesus adalah tabib yang heran. Tabib itu tugasnya pada waktu itu menyembuhkan.
Nah, kata sembuh itu dalam kamus bahasa Indonesia berarti menjadi sehat kembali, atau khususnya ini bagi orang yang sakit. Tetapi kalau kita melihat pelayanan Yeremia pada waktu itu adalah pelayanan bukan untuk orang sakit sebenarnya. Yeremia melayani sebelum masa pembuangan, dan setelah masa pembuangan dia adalah nabi yang melayani sisa-sisa orang Yehuda yang tidak ikut dibuang ke Babilonia. Beda dengan Yeskiel yang memang melayani di pembuangan. Beda juga dengan Daniel yang melayani di pembuangan. Tetapi Yeremia adalah melayani dari sebelum pembuangan sampai kemudian dia menubuatkan bahwa 70 tahun mereka akan dibuang, termasuk juga yang tersisa. Nah, ketika melihat orang-orang yang tersisa itulah Yeremia bukan hanya melihat mereka yang dalam kesakitan. Sebab yang dibawa itu adalah orang-orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang masih muda, yang bisa dipekerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga berbicara tentang kesembuhan, tentang tabib yang ada di sini, bukan hanya berbicara tentang sembuh dari sakit penyakit, tetapi juga melihat konteks pada waktu itu mereka disebutkan di dalam ayat itu bahwa engkau orang buangan, engkau adalah orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Artinya orang yang sudah dicuekin, orang yang sudah termarginalkan, orang yang sudah tidak diperhitungkan dalam hidupnya, orang yang sudah tidak ada lagi nilainya di dalam hidupnya. Jadi orang itu secara fisik mungkin juga dia sakit, secara ekonomi dia juga bisa sakit, tetapi lebih dari itu, dari sakit yang di dalam hatinya yang membuat mereka tidak bisa lagi berkembang di dalam hidupnya. Sehingga dalam konteks ini Yesus adalah tabib yang ajaib, bukan berbicara tentang kesembuhan secara sakit penyakit saja. Kalau berhubungan dengan kehidupan, ini bisa digunakan dengan kata pulih atau dipulihkan. Sehingga kalau kita melihat dari ayat dari firman Tuhan ini tentang Yesus adalah tabib yang ajaib, mari kita baca tulisan yang dikasih tebal ini 2-3. Dengan demikian, jika Yesus adalah tabib yang heran, maka hal ini tentunya bukan hanya tentang kesembuhan dari penyakit saja, melainkan kesembuhan dari berbagai persoalan hidup yang bersifat menyeluruh. Yesus tabib yang heran yang bukan hanya menyembuhkan dari sakit, tetapi memulihkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Sebab Yesus yang turun ke dalam dunia, dia yang mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, bukan hanya menyucikan hidup kita, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus memberikan contoh bagaimana anak yang bungsu yang sudah diterima kembali kepada bapaknya bukan hanya dipulihkan hubungannya yang tadinya jauh karena dosa, karena pemberontakan dipulihkan, tetapi juga dari sisi kehidupannya dia dipulihkan. Sehingga berbicara tentang tabib yang heran, tidak hanya dipulihkan dari keseluruhannya, dan bukan berangsur-angsur. Allah sanggup melakukan satu karya yang begitu besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika mereka pergi ke Samaria, di situ ada orang yang sakit. Sakit bukan fisik, tapi sakit akan kehidupannya. Dan pemulihan yang ajaib yang dilakukan oleh tabib yang heran bukan hanya sekedar keyakinannya di dalam tubuhnya yang dipulihkan, tetapi perhatikan di situ seluruh kehidupannya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan masyarakat, reputasinya semua dipulihkan. Waktu Bartimius yang berteriak, dia datang kepada Yesus, dia teriak kepada Tuhan. Dia dipulihkan bukan hanya sakit penyakitnya, tetapi stigma buruk di dalam hidupnya, stempel yang jelek sebagai pemiskin, sebagai pengemis, sebagai orang buta. Saat itu juga dipulihkan. Kenapa? Karena dia datang, dia bertemu dengan siapa? Dengan Yesus, tabib yang heran. Itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab selalu menyebutkan bahwa di dalam Yesus itu berlaku hukum, dipulihkan dulu yang ada di dalam, maka yang di luar itu akan mengalami pemulihan. Setiap orang yang datang kepada Yesus, selalu yang dipulihkan itu hatinya, selalu yang dipulihkan itu imannya, selalu yang dipulihkan itu kepercayaannya kepada Tuhan. Baru kemudian yang menjadi bagian tubuhnya, kehidupannya dipulihkan berikutnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa tidak jalan lagi?
Geser satu, coba next. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal yang kelima tentang orang lumpuh yang menderita selama 38 tahun. Satu contoh yang sudah kali kita ulang-ulang ini, kenapa? Supaya kita bisa memahami betul. 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Awal waktu dia dibawa ke sana, dia punya pengharapan yang pasti bahwa saat itu juga dia akan sembuh. Tetapi 1 tahun, 2 tahun, andai saja dia lumpuhnya 40 tahun, umurnya waktu itu masih 15 tahun, berarti 38 tahun kemudian adalah umur 53 tahun. Berarti cukup lama dia terbaring di situ. 1 minggu punya pengharapan, 2 minggu mungkin keluarganya masih menunggu. Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, dan 38 tahun dia ada di sana, berarti kan di situ dia bukan hanya mengalami kelumpuhan secara fisiknya, tetapi tentu pelumpuhan secara imannya. Dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Setiap dia mau berjalan ke depan untuk masuk ke kolam itu orang lain. Dan yang lebih hebat lagi adalah dia tentu melihat orang-orang yang antusiasme tinggi untuk membawa keluarganya masukkan ke kolam, sementara dia tidak ada seorang pun yang menghiraukan keadaannya. Artinya orang itu benar-benar berada di dalam kehidupan, bukan hanya lumpuh secara fisik, tetapi dia imannya, dia hatinya dipenuhi oleh kekecewaan, mungkin juga kebencian kepada orang-orang yang banyak di situ, yang tidak menghiraukan dirinya, keluarganya. Saudara perhatikan, dan ketika ia mengalami kesembuhan, berbeda dengan Bartimeus yang adalah bahwa dia lari kepada Tuhan dan dia bertanya, maaf, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Tetapi perhatikan kepada orang yang lumpuh ini, dia menantikan gelombang air, dia menantikan pertolongan Tuhan, dia tidak bisa berjalan sendiri. Maka kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu mutlak di sini tidak terletak kepada air kolam, bukan juga kepada orang lain, bukan juga kepada diri sendiri, melainkan kepada Yesus yang mau hadir kepada orang itu dan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara dikasih dalam Tuhan, cerita ini sekaligus menggambarkan bahwa Yesus adalah tabib yang heran, tabib yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen, kalau kita ingin menikmati tabib yang ajaib, tabib yang heran itu, paling tidak ketika kita harus mengalaminya, maka kita minimum harus mengalami ada 2 hal di dalam hidupnya. Yang pertama adalah kita harus percaya karena Allah dalam Yesus adalah penyembuh yang sejati. Dia adalah penyembuh. Saudara dikasih di dalam Tuhan, maka ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kita tinggal meminta kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika syukuran di rumahnya Pak Besenadi, kita belajar tentang 3 hal. Kalau kita masih bisa berdoa, berdoalah. Kenapa? Karena doa itu mengandung kuasa yang sangat besar. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tidak lagi bisa berdoa, kata di situ apa yang bisa dilakukan? Memuji Tuhan. Antara doa dengan memuji Tuhan punya kuasa yang sama. Doa bisa menghasilkan mujizat karya Allah yang besar, tetapi pujian pun ternyata bisa membongkar meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu kuat. Maka ketika kita sudah tidak bisa lagi berdoa, kita memuji Tuhan. Dan ini begitu luar biasanya. Dan ketika kita sudah tidak lagi bisa memuji Tuhan, mungkin sudah berat, sudah bebannya, apalagi yang bisa kita lakukan? Bersyukur. Karena bersyukur itu adalah mengundang kuasa Allah, mengundang hadirat Allah, lalu kemudian yang sanggup memberkati kita. Ketika Yesus dihadapkan kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari, ketika Yesus diperhadapkan kepada banyak orang yang membutuhkan kebutuhan ekonomi, makan yang begitu harus banyak disiapkan, Yesus juga mengucap syukur kepada Bapaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, maka perhatikan di sini, orang Kristen harus percaya kalau ingin menikmati kesembuhan ilahi yang menyeluruh di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus percaya karena Allah di dalam Yesus adalah penyembuh. Maka ketika kita menghadapi situasi yang mungkin sedang kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa, kita menyanyikan di hadapan Tuhan, kita percaya di hadapan Allah.
Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penolongku. Kaulah Tuhan penolongku. Kau menolong hidupku. Kau berfirman dan menolongku. Kau Tuhan penolongku. Kaulah Tuhan pemulihku. Dengan iman. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Ini lagu pujian yang merupakan iman kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kan kita sudah gak bisa lagi, mau apa lagi yang bisa kita kerjakan? Nyanyi, agungkan Tuhan, akui Dia bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah penolong hidup kita, Yesus adalah pemulih kehidupan kita. Lalu yang kedua yang harus ada dalam hidup kita, bahwa kesembuhan adalah buah karya Kristus di kayu salib. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap bilur-bilur Yesus yang jatuh ke dalam dunia ini bukan hanya menyucikan dosa, tapi dalam 1 Petrus 2 mengatakan, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, kamu dipulihkan, kamu diberkati. Saudara, mari kita belajar beberapa hal tentang ini. Kenapa Yesus begitu luar biasa? Dia adalah tabib yang ajaib. Yang pertama, karena Yesus tertarik dengan kesusahan manusia. Berbeda, kalau manusia senang berkunjung kepada orang yang senang, gitu kan? Orang manusia itu kalau ada hajatan, kalau pesta mesti senang. Tapi kalau ke tempat orang susah, memang Alkitab itu ada paradoks yang luar biasa. Alkitab bilang begini, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Tapi orang kan senang ke rumah pesta. Dan Alkitab mencatat Yesus tertarik dengan kesusahan manusia. Saudara, Alkitab bilang, firman Allah bilang begini, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Bayangkan begitu menderitanya hidup orang yang berdosa. Kita melihat contoh-contohnya. Lalu kemudian bukan hanya menderita sekarang, menderita yang akan datang. Artinya manusia yang ada di dalam dunia berada dalam pergumulan yang begitu berat. Penyakit, persoalan hidup lebih banyak dimunculkan sebenarnya karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Waktu di Taman Eden tidak ada. Kenapa? Karena manusia selalu ingin terus mengembangkan keinginannya, membuat dia kemudian merasa bersaing satu dengan yang lain, membuat dia tidak pernah bisa bersyukur. Saudara perhatikan, Yesus tertarik dengan kesusahan manusia. Justru ketika kalau kita melihat kehidupan Paulus ketika sebelum ikut Tuhan dengan setelah ikut Tuhan, secara manusia dia lebih hebat hidupnya, lebih dihormati hidupnya, lebih terhormat hidupnya sebelum dia setia dan melayani Tuhan. Itu keadaan Paulus, dan dia menderita luar biasa. Tapi perhatikan, dalam kondisi yang begitu banyak penderitaannya, Paulus tidak pernah mengeluh, tetapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sepanjang pelayanannya yang begitu banyak persoalan, begitu banyak penderitaan, Paulus menyadari dalam setiap langkah hidupnya, kalau dia masih bisa berjalan, kalau dia masih bisa melayani, dia berkata, itu semua karena Tuhan yang memberikan kemampuan di dalam hidupnya. Yesus tahu betul, dia tertarik dengan kesusahan manusia. Jadi perhatikan, kalau kita tahu Yesus tertarik dalam kehidupan manusia, maka kita tahu bahwa sebenarnya di dalam hidup manusia tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Orang Jawa menyebutnya wang sinawang. Menurut orang lain tidak ada persoalan. Ternyata begitu datang persoalan juga ada. Cuma memang kadar persoalannya, kadar masalahnya, bobotnya itu bervariasi.
Mungkin bagi kita ada uang 50.000 saja sudah berat rasanya. Bagi orang yang kehabisan bensin, uang 10.000 sangat berharga banget, iya kan? Tapi bagi orang yang ada di tempat yang mewah, uang segitu nggak ada apa-apanya. Jadi perhatikan, sama sebenarnya orang kebutuhannya, bobotnya berbeda. Itulah maka sebenarnya hanya orang yang mengerti kehendak Allah saja yang bisa bersyukur dan dapat menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Paulus masuk ke penjara, Paulus sampai dilempar di keranjang dan dia pula sampai seperti mati. Lalu kemudian diturunkan di keranjang, tapi dia bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada ngeyel sama sekali. Saudara perhatikan, di dalam pelayanannya, kalau kita tahu Yesus selalu mengunjungi tempat-tempat yang menurut murid-muridnya di luar nalar murid-muridnya. Kenapa? Karena sering kali yang dikunjungi itu tidak pernah terpikirkan. Saudara perhatikan, Yesus mengunjungi orang-orang itu bukan orang-orang yang enak, orang yang baik-baik. Dia datang ke satu tempat, harusnya dari Galilea itu mau ke Yudea, ke Moab dulu muter. Tapi dia tegak lurus, dan waktu dari bawah dari Yudea mau ke Samaria, dia juga tegak lurus. Kenapa? Di situ ada orang yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman Allah dan siap dimenangkan. Orang itu adalah orang yang terpinggirkan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan, dia pergi ke Gerasa, dia pergi ke tempat yang lain. Mari kita belajar bahwa sebenarnya kalau kita melihat di dalam sisi perjalanan pelayanan Yesus, kita bisa menyimpulkan di mana ada air mata dan kesusahan, di situ Yesus hadir. Di mana ada air mata orang yang percaya, yang mengimani Tuhan, percayalah di situ Yesus hadir. Setiap air mata kita yang dikeluarkan karena iman kepada Tuhan tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia. Kenapa? Sebab air mata yang kita keluarkan, firman dan pujian mengatakan, ditampung di kirbatnya Tuhan. Ketika seseorang mengalami penyesalan di dalam hidupnya, dia perhatikan setiap tetesan air mata kita, kecuali air matanya yang pura-pura. Saya perhatikan, mari kita mau belajar mengimani ini. Maka kalau kita sudah menangis, berdoa kepada Tuhan, jangan pernah meragukan sedetik pun, sedikit pun, bahwa di situ Yesus hadir untuk menyembuhkan, hadir untuk memulihkan, hadir untuk memberkati kita. Saudara perhatikan, di kota Naim contohnya, waktu itu ada jenazah yang siap untuk dimakamkan. Yesus tidak diundang ke situ. Yesus hadir di situ. Yesus tidak pernah diminta oleh perempuan yang hanya punya anak satu-satunya di kota Naim itu. Tetapi dia melihat bahwa jenazah sedang diberangkatkan ke kuburan. Ada seorang ibu yang menangis kenapa tidak punya harta yang lain selain anaknya itu saja. Dia menangisi anaknya, dia menangisi hidupnya. Dia tidak lagi meminta, Tuhan tolong saya. Dia tidak lagi berteriak. Yang dia tahu adalah dia mau mengantarkan orang satu-satunya yang menjadi tumpuan kehidupannya ke depan. Yesus ada di situ. Dia tidak ngomong kepada perempuannya. Dia tidak datang kepada perempuan itu. Tapi Yesus tahu betul setiap tetesan perempuan, air mata perempuan itu. Dia tahu betul kepedihan hatinya, bahwa dia membutuhkan kehadiran anaknya. Itulah makanya Yesus langsung mendekati, menurut berhenti, mendekati orang yang membawa kendaraan kerandanya, bandosa ya. Kenapa nggak ban berkah? Namanya ya, bandosa. Lalu Yesus sentuh dan bangkitlah orang itu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Berbeda dengan Bartimeus yang teriak-teriak, berbeda dengan orang lain yang minta tolong. Tapi hari itu dia datang ke Naim itu sama sekali tidak diminta, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah air mata. Di mana ada air mata, di mana ada kesusahan, di mana ada orang yang berharap betul kepada Tuhan, sudah tidak lagi bisa berdoa. Alkitab mencatat, jika kita sudah tidak bisa lagi berdoa, maka Roh yang akan membantu kita dengan doa, dengan ucapan yang tidak lagi
Perempuan itu tidak bisa berdoa lagi, tapi dia melihat karya Allah yang begitu luar biasa. Di Betania, mungkin orang akan menilai dari perkataan Marta dan Maria yang berkata, "Guru, andai saja engkau kemarin datang, adikku pasti tidak akan mati." Padahal cerita sebelumnya, Yesus sengaja menunda perjalanannya. Yesus sengaja menunda perjalanannya. Tapi perhatikan, dia memperhatikan itulah. Air mata Marta, air mata Maria, air mata orang-orang yang ikut bersedih karena kematian Lazarus, orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di situ? Firman Allah mengatakan, maka masgullah hati Yesus. Terenyuh hatinya melihat orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Mari ketika kita juga membutuhkan pertolongan Tuhan, Yesus yang sudah mati di kayu salib menyelesaikan bukan hanya hubungan kita dengan Allah yang dipulihkan, tetapi juga yang menjadi bagian kita. Dia pasti setiap kita menghadapi kesulitan, setiap tetesan air mata kita, Yesus perhitungkan di mana ada air mata, di mana ada kesusahan, di mana ada orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan tanpa harus melakukan hal-hal yang lain. Allah sanggup menolongnya. Allah hadir di situ. Yesus berada di antara orang-orang miskin yang susah dan menderita. Bicara tentang kemiskinan di Alkitab tidak hanya berbicara tentang kekurangan satu materi, tapi perhatikan di sini, pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Bagi orang Saduki, orang Farisi, orang berdosa itu tidak layak diaruhke, tidak layak ditanya, tidak layak disapa, tidak layak dikasihi. Kalau mau mati ya biar mati saja. Tapi Yesus mau hadir di tengah-tengah mereka, karena dia bilang begini, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dia tidak sakit secara fisiknya, dia sakit jiwanya, dia sakit pikirannya, dia sakit keadaannya yang membuat orang katakan, orang berdosa, orang jahat. Tapi Yesus mau hadir di tengah-tengah mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan, Tuhan hadir di ketika untuk manusia. Tuhan justru hadir tertarik dengan kesusahan manusia. Demikian juga kehadirannya di kolam Bethesda. Orang itu sudah tidak lagi berharap kepada siapapun. Udah 38 tahun mau mati, matilah, tidak ada masalah. Tapi Yesus hadir di situ. Untuk siapa? Dia tahu orang itu 38 tahun di situ, yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dia mempercayai seperti orang percaya bahwa kolam Bethesda, kalau dia bergelombang, maka kolam itu akan sanggup memberikan kesembuhan. Dia berharap bisa jalan ke sana. Dia berharap ada orang yang berbelas kasihan. Dia berharap kepada keluarganya. Tapi firman Tuhan menyebutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yesus hadir di sana. Kenapa? Dia tahu betul orang itu membutuhkannya. Maka kemudian orang itu disembuhkan dengan luar biasa. Saudara, waktu disembuhkan, saya bisa membayangkan, kita bayangkan 38 tahun lumpuh itu pasti kakinya sudah mengecil, pasti badannya sudah tidak lagi berbuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan bekerja, kalau kita mungkin kayak semutan melalui perlanjaran, tiba-tiba dia bisa bangkit dengan begitu luar biasa. Tidak lagi dalam proses kesembuhan, tapi kalau Allah memulihkan, Allah sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Bukankah Tuhan katakan Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan? Allah sanggup memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itulah maka kepada setiap orang yang memiliki pergumulan, kepada setiap orang yang tahu betul membutuhkan pertolongan Tuhan, Yesus sangat tertarik. Yesus mau, asal kitanya mau mendengar suara Tuhan. Itulah maka kepada orang yang punya kesusahan, Yesus tidak ragu-ragu mengundang, "Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan mengundang bukan orang bahagia, bukan orang yang
kepadaku. Ayo yang punya pergumulan datang kepadaku. Cuma seringkali ketika kita ada pergumulan, justru kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kemarin ada hamba Tuhan yang menulis statusnya untuk tajam juga begini. Pergi ke mall bisa, gak apa-apa, gitu kan? Jalan-jalan gak apa-apa, goes-goesan gak apa-apa, iya kan? Belanja ke restoran gak masalah. Tapi kalau 1 jam ibadah takut kena masalah gitu. Masihkah engkau berkata, aku cinta Yesus? Tidak berarti kan? Ini tajam banget ini yang betulan biasanya. Ke mall, iya. Restoran, iya. Jalan-jalan, iya. Arisan, iya. Ke gereja 1 jam, tidak mau berangkat. Masihkah kita bisa berkata, aku mengasihi engkau Yesus? Tuhan katakan, ada ngomong, gerejamu sekarang udah GGLOI, Gereja Goes dan Live Streaming Online Indonesia. Kita perhatikan, mari kita mau belajar. Itulah makanya dengan Yesus datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih Bapa yang begitu luar biasa kepada manusia yang berdosa. Pelayanan Yesus kepada manusia sebagai bukti kepeduliannya dan kematiannya di kayu salib itu adalah sebagai konsistensi Tuhan terhadap tujuannya yang ajaib bahwa Dia ingin menebus dosa kita. Ketika Dia berkata tetelestai, berarti sudah selesai semuanya. Kita sudah tidak lagi bisa. Nah, saudara perhatikan di sini. Kita mau belajar Yesus memperhatikan orang yang lumpuh. Nah, berikutnya kita belajar di sini apa yang bisa katakan. Yesus perhatikan setiap pribadi walaupun yang hadir itu banyak. Mungkin kadang ada orang menganggap, jangan-jangan Tuhan sudah tidak melihat lagi. Jangan-jangan Tuhan mungkin sudah tidak peduli kepada kita. Saudara, mari kita baca ayatnya 2-3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dulu sebelum ke stasiun itu dibatasi, yang masuk dengan yang mengantar, maka yang mau naik kereta dengan yang mengantar itu adalah banyak yang mengantar. Ya kan, ramai banget. Ini juga sama, saya yakin di kolam Bethesda itu yang sakitnya satu, keluarganya yang antar banyak. Jadi bayangkan saja kalau banyak sejumlah besar orang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang timpang datang ke situ, betapa orang yang lumpuh 38 tahun itu sudah di pojok, sudah tidak dihiraukan lagi. Gak dinilai, gak direken oleh manusia. Tapi perhatikan, Yesus datang ke situ bukan untuk orang banyak. Jadi perhatikan, kalau hari ini di antara kita juga merasa, oh Tuhan aku sudah terpinggirkan, Tuhan aku merasa aku sudah tidak dihiraukan, Tuhan saya merasa bahwa saya sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan manusia. Ingat, di hadapan Tuhan kita tetap bernilai tinggi. Di hadapan Tuhan kita tetap menjadi orang yang luar biasa. Di hadapan Tuhan kita tetap menjadi orang berharga. Pemazmur menyebutnya berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi Dia. Perhatikan, matinya saja orang yang mengasihi Tuhan berharga, apalagi kehidupan kita orang yang mengasihi Tuhan. Nah, di saat dalam pergumulan sering kita merasakan begitu. Saudara perhatikan dalam kisah orang di kolam Bethesda itu, maka kita melihat Yesus datang ke situ hanya untuk orang yang terpinggirkan itu, yang oleh manusia tidak dinilai. Orang banyak di situ, orang tidak lagi melihat Dia, tapi Yesus tiap betul melihat Dia. Bapak yang dikasih dalam Tuhan, Yesus memperhatikan pribadi orang lumpuh itu. Dia bukan memperhatikan tubuhnya saja, tetapi Dia memperhatikan orang lumpuh itu yang mungkin sudah dia tidak lagi bisa membuka, Tuhan aku butuh pertolongan-Mu. Mulutnya sudah tidak lagi bisa berkata. Setiap orang ramai-ramai membawa saudaranya yang sakit, dia hanya bisa meneteskan air mata. Dia hanya bisa mengeluh kepada Tuhan saja, gak bisa ngomong lagi. Mungkin hanya ambil napas panjang sambil air mata yang menetes. Kalau sudah pedih hatinya itu, suara nangisnya saja kan sudah tidak ada. Hanya air mata yang mengalir. Pedihnya luar biasa. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan setiap pribadi itu kan ciptaannya pribadi yang unik, maka dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar, kita tidak hidup tergantung orang lain. Keselamatan itu adalah pribadi. Bukan hanya keselamatan besok juga di surga itu, kita akan mempertanggungjawabkan juga pribadi. Dan yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus penuh dengan kasih.
kemurahan. Mari kita baca ayatnya 2-3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia, terus berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kunci kesembuhan orang itu adalah dia mampu mendengar suara Tuhan di sela-sela air matanya yang keluar, di sela-sela kelemahan tubuhnya, di sela-sela ketidakberdayaannya. Ternyata dia punya hati yang terbuka, punya telinga yang terbuka terhadap suara Tuhan. Dia menderita cukup lama, dia sudah tidak punya pengharapan mungkin menurut orang. Orang katakan, ya kamu mau mati, ya mati di sini. Saudara perhatikan di situ. Setelah 38 tahun dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mungkin sudah menyerah. Dia sudah tidak lagi harapan. Orang lain yang lumpuh begitu masuk kolam berjalan kembali, yang sakit bisa disembuhkan kembali. Dia siapa yang menolong? Orang lari, datang dan pergi, dia tetap ada di situ. Saudara perhatikan di sini, Yesus penuh dengan kasih. Kasih Tuhan, kasih Allah sanggup menembus batas keterbatasan manusiawi. Tuhan tahu betul bahwa ada hati yang siap terbuka untuk mendengar kata Tuhan. Dan orang itu ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sehat? Maukah engkau pulih? Maukah engkau diberkati? Orang itu berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin? Sedang saya tidak pernah bisa sampai ke kolam itu. Bagaimana mungkin? Karena gak ada yang menolong. Ini adalah ungkapan biasa ketika kita bersama, engkau diberkati, yes. Tapi pulang dari gereja berpikir, piye caranya? Bagaimana caranya? Tapi bagi Tuhan tidak membutuhkan cara. Perhatikan, orang itu sembuh tanpa cara manusiawi. Orang itu pulih tanpa cara manusiawi. Apakah kita juga tidak bisa yakin bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita? Apakah kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup mempertemukan kita dengan karahnya Tuhan, dengan kairosnya Tuhan? Kita percaya ada waktu Tuhan, tapi seringkali kita tidak percaya akan karya Tuhan yang sanggup melampaui batas kemampuan kita. Yang kita butuhkan adalah dengar suara Tuhan di dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau berhasil? Kita tinggal bisa berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Kita tidak perlu memprotes caranya seperti apa. Kita tidak perlu berpikir lagi bagaimana caranya. Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Orang yang lumpuh itu hanya mau berkata kepada Tuhan, dia memang berargumentasi, tapi dalam keterbatasannya dia berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah
mengakui dan menikmati bahwa Tuhan itu begitu tertarik dan Tuhan begitu memperhatikan setiap kehidupan kita, bahkan Dia punya kasih. Pemazmur menyebutnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi orang Kristen bukan sekedar KTP-nya Kristen, tetapi dari setiap persoalan hidup kita. Minggu yang lalu kita belajar, itu bukan masalah, itu bukan persoalan, tetapi itu adalah kesempatan untuk bisa menikmati pertolongan Tuhan. Kekurangan anggur di Kana, perjamuan kawin di Kana, pesta perkawinan di Kana, bukan masalah. Bagi manusia kebanyakan itu masalah, tetapi bagi Yesus itu adalah kesempatan untuk Dia menyatakan kasih-Nya. Biarlah setiap kita juga kecap. Mengecap itu berarti menikmati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan perkataan Yesus di kayu salib, sama sekali tidak ada kata-kata penyesalan. Ketika melihat orang-orang yang membenci Dia, melihat orang-orang yang mukul Dia, melihat orang-orang yang meludahi Dia, melihat orang-orang yang menjual jubahnya Dia, melihat orang-orang yang memahkotai Dia dengan duri, Yesus tidak pernah membenci mereka. Dia melepaskan berkat itu dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bayangkan ketika Ayub melihat saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya ingin dipulihkan, teman-temannya ingin dipulihkan, tetapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak dipulihkan sebelum Ayub memberkati mereka. Ayub memberikan pengampunan kepada mereka. Ayub melepaskan pengampunan kepada mereka. Mereka dipulihkan, tetapi Ayub dipulihkan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Sebab Alkitab mencatat teman-temannya, saudara-saudaranya semua membawa persembahan kepada Ayub. Inilah yang dirindukan dalam hidup kita. Ketika Yesus, Dia adalah tabib yang ajaib. Jangan hanya berpikir hanya sembuh dari penyakit saja, tetapi Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Kasih dan kemurahan Allah itu tetap sama. Jangan katakan tidak sama. Dulu sekarang cuma karena kepekaannya kepada Tuhan. Mari kita buka hati, mari kita bangkitkan kembali iman kita, dan yakinlah bahwa Yesus adalah Dia untuk setiap janji Allah. Jamahan kuasanya yang menyembuhkan sepenuhnya. Orang lumpuh itu hanya perlu mendengar dan meyakinkan, maukah engkau sembuh? Ketika Yesus bilang, ayo kepadaku yang letih lesu, hari ini mari kita datang. Apapun beban persoalan hidup kita, mungkin kita tidak tahu caranya. Orang lumpuh juga tidak tahu caranya. Yang dia tahu, dia mempercayakan hidupnya ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bartimeus ketika dia tahu ada Tuhan di situ, dia berteriak dengan nyaring. Tapi waktu Yesus memanggil dia melepaskan pakaian kemiskinannya, dia melepaskan pakaian kebutaannya, dia melepaskan pakaian stigma orang terpinggirkannya. Dia tidak membutuhkan lagi, sebab bagi dia Yesus adalah yang paling baik. Yesus adalah segalanya di dalam hidup kita. Mari kita ungkapkan sebagai kekaguman kita kepada Tuhan, iman kita kepada Allah, dengan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima. Amin. Sama
sebagaimana orang lumpuh itu membuka hatinya kepada Tuhan, membuka telinga. Dan Engkau berkata bagi kami, maukah Engkau sembuh? Maukah Engkau dipulihkan? Maukah Engkau diberkati? Maukah Engkau menjadi berkat? Orang lumpuh itu juga bertanya, bagaimana mungkin? Tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan berkarya bagi kita, Dia punya cara untuk memberkati kita. Dia punya cara untuk memulihkan kita. Dia punya cara untuk memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah pulang dari tempat ini kami melihat usaha kami diberkati Tuhan. Kami mengecap usaha kami diberkati. Kami mengecap dan melihat rumah tangga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati dan kehidupan kami dipulihkan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Berkati setiap orang yang bermusuh ini. Berkati orang-orang yang perlu
di hadapan Allah. Amin Tuhan. Kita maya saya maya saya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Baru Rabu malam sampai ke kita. Rabu kita akan berjumpa pada ibadah persedia, dan saya sudah mengumumkan, sepakat bahwa tanggal 2 nanti di Parangtritis juga tidak ada ibadah. Kita akan live streaming sama-sama wayang golek bersama-sama. Dan tanggal 2 itu bagi anak-anak yang sudah 12 tahun dan siap untuk dibaptis bisa nanti persiapkan untuk ambil bagian di dalam baptisan air. Itu saja, dan kita akan bertemu kembali di Jumat Agung dan juga kembali hari Raya Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita beri kurang persembahan sebelum kita akan menikmati doa berkat. Dan kita bersyukur bahwa nanti pada waktu ibadah pencurahan Roh Kudus, ternyata kenaikan Tuhan itu persis pada bersamaan dengan Idul Fitri. Jadi kita akan mengumpulkan nanti bagaimana tekniknya. Mari kita mengikuti bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah kami. Saatnya kami untuk menikmati berkat Tuhan, dan kami serahkan persembahan kami, kolekte tatangan persepuluhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat kali ganda bagi kami sidang Jumat. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin kami, bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkati Tuhan dalam sama kata.